Pengumuman Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari PT Maybank. Hotman Paris kuasa hukum dari PT Maybank akan mengadakan konferensi pers bersama-sama dengan Maybank besok tanggal 9 November 2020 hari Senin di Jet Ski Cafe di Jalan Pantai Mutiara terkait dengan pemberitaan adanya pernyataan dari nasabah yang mengaku uang tabungannya raup atau hilang dari buku tabungan. Besok hari Senin tanggal 9 jam 13 Jet Ski Cafe Jalan Pantai Mutiara, Maybank dan dengan pengacaranya Hotman Paris. Salam Hotman Paris. Banyak penggemar Hotman Paris bertanya, kenapa Hotman Paris mau membela Maybank dalam kasus dugaan pembobolan rekening nasabah? Saya jawab, saya sudah menjadi pengacaranya Maybank selama bertahun-tahun. Dan kasus ini, kasus dugaan pembobolan rekening ini sudah kasus lama karena sudah disidik oleh Mabes Polri sejak bulan Mei tahun 2020 dan Hotman Paris juga sebagai kuasa hukum dari Maybank. Advokat terikat kepada sumpah jabatan dan saya melaksanakan tugas saya sebagai advokat. Dan ini kasus tidak seperti tidak sesimpel yang Anda duga. Ada hal-hal yang nanti kita tunggulah putusan lembaga yang berwenang. Ya, ada hal-hal yang memang Anda tidak tahu, bukan sekedar Oke, selamat siang semua rekan-rekan. Saya nggak usah kenalan lagi namanya, sudah terlalu dikenal. Saya sebagai kuasa hukum dari Maybank, bukan sejak kasus ini terbuka ke publik. Saya sebagai kuasa hukum dari Maybank sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan kamilah sebagai kuasa hukum sejak kasus ini yang Winda ini diperiksa oleh Mabes Polri Mei 2020 ya, biar jelas dulu ya. Oke. Yang di samping kanan saya ini adalah Bapak Andiko, Head of National Anti-Fraud Maybank. Dia adalah bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Jadi mengapalai divisi apa fraud bahasa Indonesia apa sih? Penipuan. Ya, pokoknya dialah yang mengapalai yang nakal-nakal gitu loh, ya. Anti fraud dialah, ya. Dialah yang menginvestigasi ini. Dan juga semua di sini ada tim legalnya Maybank. Ada di sini semua entah berapa orang ini sama tim saya di belakang, ya. Hari ini kami tidak membuat tuduhan atau pernyataan khusus yang bersifat menuduh, tapi mempergunakan hak jawab. Kenapa Maybank mempergunakan hak jawab? Karena kasus ini sudah disidik oleh Mabes Polri sejak bulan Mei 2020. Sesudah berkasnya hampir lengkap, tiba-tiba pihak pelapor membukanya ke mass media. Jadi ini bukan kasus baru. Ini kasus sudah hampir 5 bulan ya, kalau bulan Mei ya. Udah 6 bulan. Bahkan sudah diperiksa saksi begitu banyak. Bahkan dari pihak Maybank ada 25 kali panggilan ya. 25 kali apa? 21 kali surat panggilan. Ya. Jadi ini memang sudah lama diperiksa. Dan sampai hari ini tersangka baru satu. Yaitu namanya siapa? A, ya, yang adalah pimpinan cabang, dan dia mengaku di BAP bahwa pelakunya hanya dia. Itu pengakuan dia.
Oke, itu sejarah singkat daripada kasus ini. Sekarang saya akan didampingi oleh Pak Andiko. Aku akan bertanya ke dia, nanti yang menjelaskan biar lebih rinci. Kalian akan mencatat. Pak Andiko, ini yang di koran ini kan, yang di media di viral, 2 nasabah. Siapa namanya? Winda Dwi Padiana dan Floreta Lesi Wiguna. Mic-nya cuma 1 ya? Oh. Siapa nama nasabahnya? Nasabah atas nama Winda Dwi Padiana dan Floreta Lesi Wiguna. Oke. Boleh cerita nasabah satu-satu, kapan mulai dibuka tabungannya? Ya. Jadi ini saya akan bercerita tentang Nggak langsung aja, case to the point, ini. Ya. to the point. Ini kita tidak membuka rahasia perbankan ya Bang ya, Enggak, tentang makanya- rahasia nasabah ya. Makanya, Ya. saya jawab aja pertanyaan. Kapan dibuka tabungannya si Winda? Ya, Winda 27 Oktober 2014. 27? Oktober 2014. Oke, boleh tahu uangnya itu dari mana waktu itu? Transfer, apakah dia bawa tunai atau setor? Transfer Bang, Dari mana? dari orang tuanya, yaitu Jadi- dari ayahnya, Ayah namanya siapa? Herman Lunardi. Oh, jadi uang ini berasal dari Ayahnya. waktu pembukaan rekening berapa duit? Waktu pertama kali membuka itu ada transfer masuk sebesar 2 miliar. Berapa? 2 miliar? Ya, Yang totalnya hanya berapa? Coba, hanya khusus yang pertama dulu, berapa totalnya? 2 miliar. Hah? Pertama itu 2 miliar. Oke, masuknya. ya sampai kemudian sampai jumlah seluruhnya atas nama Winda berapa? Seluruhnya jumlahnya 17,9. Itu semua uang dari mana asalnya? Semua dari ayahnya, Siapa namanya? Herman Lunardi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Waktu pembukaan rekening apa benar yang dibuka itu adalah rekening tabungan? Betul, Oke, kalau rekening tabungan berarti ada bukunya. betul. Apa ada ATM-nya? Kartu ATM? Ada. Ada. Pertanyaannya, apakah Winda menerima buku tabungan dan kartu ATM saat itu? Menerima, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima buku tabungan dan ATM. Dia menerima, dia menandatangani bahwa dia telah menerima buku tabungan dan kartu ATM. Betul, Apakah benar bahwa si tersangka, si A, pimpinan cabang mengaku bahwa sejak awal buku tabungan dan kartu ATM itu pimpinan cabang yang pegang? betul, Jadi orang masukin duit tapi tidak dia tanda tangani kartu ATM bahwa seolah-olah udah terima, tapi yang megang selama ini pimpinan cabang. betul. Dan nasabah tidak pernah komplain, tidak pernah menyatakan melakukan pengaduan atas hal itu. Oke, jadi dari keterangan tadi, sejak dibuka buku tabungan ini oleh Winda, buku tabungannya dan kartu ATM-nya, katanya menurut pengakuan dari si tersangka, yang pegang si tersangka. Nah, pertanyaannya adalah, Anda sebagai pemilik uang, kenapa Anda biarkan kartu ATM Anda dipegang orang lain? Itu Menjadi salah satu pertanyaan. yang lagi diselidiki oleh penyidik. Kenapa sejak awal kartu ATM-nya tidak diambil, tapi tetap dipegang oleh si pimpinan cabang? Karena menurut pengakuan yang ngaku itu bahwa dipegang pimpinan cabang siapa? Si A, Ya, pimpinan cabangnya. ya. Jadi sampai hari ini dia belum pernah ngambil buku tabungan dan Nasabah belum pernah. kartu ATM-nya pun Tidak. tidak pernah diambil. Tapi ada menurut pimpinan cabang ada sama dia. Ya, Wah, itu pertanyaan pertama. Itu keanehan pertama. Kenapa ini dibuka? Ini berbeda dengan kasus pembobolan bank lain. Kalau pembobolan seperti kasus lain, Anda masih ingat nggak kasus Citibank yang ininya gede? Yang ininya gede? Si M. Itu kan hanya dia pelakunya. Dia ambil uang nasabah, selesai. Ya dalam hal seperti itu memang bank tidak ada pilihan, harus mengganti kerugian dari nasabah. Tapi ini kasusnya beda. Nanti akan lihat keanehan pertama. Apa peranan dari mereka, kita nggak tahu. Biarkan kepada penyidik. Itu yang pertama ya. Oke. Sesudah itu ada bukan rekening kedua, rekening atas nama siapa? atas nama Floreta. Itu siapa itu Floreta? Floreta adalah ibu dari Winda dan istri dari Herman Lunardi. Itu berapa duit? Yang masuk ke Floreta adalah 5 miliar. Itu duit dari siapa? Duit apakah dibawa tunai oleh pembuka rekening atau dari mana asal duitnya?
Dari transfer. Dari siapa? Dari suaminya. Siapa nama suaminya? Herman Lunardi. Lagi-lagi orang yang sama. Ya. 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 Jadi baik rekening buku tabungan pertama, yang kedua uangnya dari Herman Lunardi. Oke. Total semuanya berapa? 5 miliar untuk ke Floreta. Berarti total semuanya jadi si dua-duanya 22,9. Oke. Pertanyaan pertama. Rekening atas nama si Winda mulai dibuka bulan berapa? Winda 27 Oktober 2014. 2014. Berapa dijanjikan bunga oleh Bank Maybank? Pada waktu itu rate yang berlaku di Maybank sekitar 7%. 7%. Oke. Ya. Pertanyaan yang paling esensial ini, pertanyaan kedua yang sangat penting agar wartawan bisa menilai, dan ini adalah bagian dari hak jawab. Pernah nggak Maybank membayar bunga kepada Widya dan Floreta, dan kepada siapa dibayar? Nah ini camkan ini. Kalau Anda ahli hukum pasti akan bisa menganalisa. Coba. Ya. Kemana? Kalau itu rekening normal kan ada bunga masuk tabungan kan? Ya kan? Nah, pertanyaannya, waktu Maybank membayar, dalam hal ini diwakili oleh si A ini yang tersangka sekarang, pernah nggak membayar bunganya atas dua tabungan ini, dan dibayar dari mana uangnya dan kemana dibayar? Jawab. Ya. Jadi kita meneliti rekening A baik di Maybank maupun di bank itu lain. adalah pimpinan cabang yang tersangka sekarang ya? Ya. Dari situ kita melihat ternyata ada aliran dana dari A ini kepada orang tua dari nasabah, kepada Herman Ada Lunardi. aliran dana dari si A Ya, kepada siapa? kepada Herman Lunardi. Oke. Aliran dana dari si A ini dari rekening mana? Dari rekening A di Maybank, dari rekening A di bank lain, dan Bank juga apa? Saya dengar ada bank apa lagi selain Maybank? bank lain satu lagi. Nggak apa-apa, Ya. sebutin aja kan tidak Dari menyebut. BCA, rekening A di BCA. Kalau Anda pintar, tabungan di Maybank, tapi bunganya dibayar dari tabungan pribadi dari si A di BCA. Dan bukan ke nasabah, tapi ke orang Dan nasabah. bukan ke rekening tabungan dari si Nasabah. Windia maupun Floreta, tapi ke siapa? Ke Herman Lunardi. Keanehan kedua. Jadi bunga itu dibayarkan dari rekening pribadi dari si pimpinan cabang yang ada di bank lain. Harusnya kan kalau Maybank kan harusnya Maybank yang bayar bunganya kan, tapi ini dari bank lain. Betul. Pertanyaan ada, pernah nggak ada protes dari pemilik rekening? Kenapa bunga tabungan saya dibayar dari rekening pribadi si pimpinan cabang dari bank lain dan dibayarkan ke orang lain? Pernah nggak ada protes? Tidak pernah. Tidak ada protes. Tidak ada. Anda mungkin punya simpanan Simpedes ya. Simpedes cuma 10 juta. Anda pasti marah-marah kalau tabungan Anda bunganya dibayar ke orang lain. Oke, itu keanehan kedua. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi tadi keanehan pertama, buka rekening bank, kartu ATM-nya tidak diambil dari pimpinan cabang. Itu pengakuan si pimpinan cabang. Sampai hari ini nggak diambil-ambil. Kartu ATM-nya loh, itu kan untuk alat untuk ngambil duit. Yang kedua, bunga atas tabungan tersebut tidak dibayarkan dari Maybank ke rekening di Maybank, tapi dari rekening pribadi di BCA dari si A dibayarkan ke rekening pribadi dari si orang tuanya yang asal dari uang tersebut. Tidak ada protes.